Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jufri Haikal Martua Harahap dari Universitas Nusa Putra dari kelas HK21A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyertaan atau delneming dalam kasus pencurian dan penganiayaan. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan tentang kasus pencurian saja. Penyertaan atau delneming yaitu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan. Tetapi ada juga yang dikarenakan karena unsur paksaan. Penyertaan atau delneming dapat diartikan penyertaan serta suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat bentuk delneming pada pasal 55 dan pasal 56. Dalam pasal 55 yang pertama ada plager yaitu orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya ada downplagger yaitu orang yang menyuruh melakukan tindak pidana tersebut. Jadi si downplagger ini yang menyuruh si plager. Selanjutnya ada medeplagger yaitu orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut. Yang terakhir ada witlocker yaitu orang yang membujuk untuk melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya pada pasal 56 yaitu para pembantu atau biasa disebut medeplaghead adalah orang yang membantu melakukan suatu tindak pidana. Selanjutnya ada pencurian yaitu pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Menurut bahasa, pencurian berarti mengambil sesuatu yang bersifat harta atau lainnya secara sembunyi-sembunyi dan dengan suatu taktik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu kasus pencurian yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 2010 yang mana bertepat di Kampung Karangumpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waikanan. Yang mana kejadiannya terjadi pada saat jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Pada saat itu, Pendi Tiadatara, Bindin, serta rekannya Dadang sedang berjalan di area kebun karet Kampung Karangumpu. Yang mana saudara Dadang, pelaku pertama ini, ia melihat sepeda motor terparkir yaitu yang dimiliki oleh Kamirin bin Jumiran bernomor polisi BE8622WA berwarna hitam, dan dari situ terlihat adanya kunci motor yang tercantol di jok motor. Dari situ saudara Pendi Tiadatara memiliki niat buruk yaitu untuk mencuri motor tersebut. Selanjutnya saudara Dadang dan saudara Pendi Tiadatara mendorong dulu motor tersebut sampai ke jalan untuk menjauhi area pertama dari motor tersebut. Setelah sampai di jalan, saudara Dadang menyalakan motor tersebut lalu pergi bersama dengan saudara Pendi Tiadatara. Dalam kasus tersebut, korban mendapatkan kerugian sampai 14 juta rupiah. Namun dalam kasus ini hanya saudara Pendi Tiadatara yang baru tertangkap dan karena saudara Dadang melarikan diri. Dalam kasus ini tuntutan pidana yang diberikan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah diancam pidana dengan pasal 363 ayat 1 keempat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dan juga menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Kesimpulannya, delneming yang mana terdiri dari yang melakukan plager, yang turut serta melakukan yaitu medeplagger, dan membantu saat kejahatan dilakukan medeplaghead sesuai dengan pasal 55 dan 56 KUHP. Berdasarkan perbandingan di atas, penentuan terdakwa atas tindak pidana ataupun penyertaan tindak pidana delneming haruslah didasari dari keterangan saksi, korban, dan pelaku. Adanya barang bukti visum et repertum. Bila adanya kekerasan fisik, hal ini dapat menjadi landasan kuat yang akan membuktikan kronologi dalam pembuktian tindak pidana agar tidak adanya kesewenangan pada penentuan terdakwa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.